Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kope Tani. Pada kesempatan ini, Kope Tani ingin membuat video tentang yaitu rumput ataupun pakan ternak. Nah, selama ini mungkin dari Sobat Tani semuanya para peternak juga telah mengetahui bahwasanya Kope Tani ini juga di samping bertani juga beternak, baik kambing ataupun sapi. Nah, jadi sapi Bali ada, sapi perah ada. Nah, kesempatan ini Kope Tani ingin berbagi tentang pengalaman yang Kope Tani lakukan di dalam beternak juga di dalam bertani. Nah, karena bisa jadi yang namanya peternakan ini bisa integrasi dengan pertanian. Nah, dari pertanian itu sendiri, limbah pertanian bisa dijadikan untuk umpan ternak, begitu juga limbah dari ternak untuk yaitu pupuk pertanian. Nah, ini Kope Tani masuk yang satu lokasi Sobat Tani. Yang penanamannya ini belum lama, ini baru istilahnya diarit 2 kali. Jadi ini sudah waktunya ngarit Sobat Tani. Nah, ini kemarin juga diarit. Nah, jadi sudah waktunya ngarit. Sedangkan kalau di ternak punya saya, ini semuanya tidak hanya rumput tanamannya yang diarit Sobat Tani, tapi semua bisa rumput-rumput liarnya yang ada di bawah-bawahnya ini bisa kita manfaatkan juga untuk tanaman untuk makanan ternak, sehingganya nanti setelah diarit ini bisa bersih semuanya. Jadi ini kebun rumput dari kepunyaan yaitu Kope Tani. Sedangkan rumput yang di sini adalah rumputnya macam-macam Sobat Tani. Saya tidak terpaku dari satu rumput karena memang penanamannya sebelum saya tahu yang namanya Pak Cong juga sudah menanam rumput yang macam-macam. Nah, jadi ternyata semuanya ya sapi senang dengan rumput-rumput tanaman seperti ini. Lebih-lebih yang rumput-rumput yang baru sekarang ini sudah tambah senang banget sapi itu. Ya, seperti rumput-rumput Pak Cong, terus apa nih, mumbaka dan lain sebagainya itu seneng semuanya. Nah, ini akan berbagi sedikit yaitu tentang yang namanya beternak Sobat Tani. Ternyata dari awal pemodalan itu pertama mungkin kita harus siapkan kandang. Dan kandang itu bisa terkonsep terus satu pemikiran yaitu dari awal kandang. Misalkan kandang itu habis 15 juta, sudah kandang itulah 15 juta. Terus selanjutnya kita memikirkan isinya kandang, yaitu ternak. Banyak orang yang menggebu-gebu langsung banyak mencari ternak, ataupun mungkin yang sudah di program lewat pengalaman dan bertanya-tanya, mungkin bisa yaitu mengendalikan nafsunya untuk sebagai misalkan pemula ataupun yang dia ya memang belum ahli di dalam peternakan, sehingganya dia masih ya membatasi dari antara kemauan dan kemampuan. Nah, makanya dalam hal ini Kope Tani ingin berbagi tentang satu modal untuk pembuatan kandang. Hampir semua orang bisa Sobat Tani, karena kita mengumpulkan dalam beberapa waktu, tahun atau bulan ataupun tahun, mungkin bisa tercapai. Terus setelah jadi kandang, isi dari kandang itu mungkin bisa, kalau kita memang programnya ngisi sapi 5 ekor, modalnya 10, ya 50 juta. Nah, ataupun kalau kandang, bicara tentang kandang kambing, yaitu misalkan cari kambing 20 ekor ataupun 25. Ya, itu sudah terkonsep benar, dan itu kebanyakan orang itu bisa. Para peternak biasanya bisa. Tapi yang sulit kita prediksi ternyata Sobat Tani, kalau kita memang belum pengalaman, terutama untuk pemula ataupun orang-orang yang kurang mau bertanya, tidak mau bertanya tentang yaitu berternak yang sesungguhnya, masalah pakan kadangkala tidak kita pikirkan. Nah, dalam hal ini bahasan yang akan Kope Tani katakan sedikit yaitu tentang pakan.
Itu kadangkala kita tidak memikirkan tentang pakan, ya, gimana persiapan pakan yang untuk bisa diberikan setiap harinya. Karena kita tahu dan yakin bahwasanya kalau kandang sudah siap, isinya sudah ada, nah ini mentok. Mentok dalam artian kata, kandang misalkan habis 15 juta. Sudah kebutuhan 15 juta itu. Ataupun dengan segala macam peralatannya. Terus misalkan sapi 10, cari harga 10, sudah 100 juta. Sudah mentok itu. Dan itu berhenti sobat tani. Tapi kalau namanya pakan, kalau kita tidak mempunyai bank pakan sobat tani, ini yang lebih menjadi pemikiran, bahkan bisa gagal serta gulung tikar dari apa yang kita rencanakan. Karena apa? Begitu sudah kandang jadi, isi sudah ada, kalau pakan ini kebutuhannya bukan hanya sehari sobat tani. Kalau tadi saya ngomong apa-apa itu bisa dikonsep, yaitu dalam 1 hari. Nah, dalam 1 hari ataupun dalam awalnya kandang dan modalnya. Tapi kalau pakan sobat tani ini tidak bisa. Dan dia setiap hari membutuhkan. Kalau kita tidak mempunyai bank pakan, maka justru apa yang kita kumpulkan dari awal itu yang keinginannya kita berhasil, maka akan berbalik ataupun sebaliknya. Karena kembali lagi tidak sedikit sobat tani, banyak orang yang bertani itu yaitu ataupun di dalam beternak itu gagal karena tidak ada persiapan pakan. Dan kalau kita mengandalkan beli, maka kosnya ataupun hasil dari peternakan itu bisa jadi yaitu ya lumayan kalau masih dapat separuh. Bisa jadi malah lebih besar dari modalnya. Karena kalau sudah yang namanya beli sobat tani, itu harus berkelanjutan. Misalkan dari awal kita mulai pakai sentrat ataupun onggo, ampas tahu, ataupun fermentasi yang beli, ataupun ya pakai solid, pakai macam-macam gitulah, yang jelas pakanan yang beli. Maka dari awal kita pelihara harus kita beli sampai kita panen, karena kalau tidak nanti akan katrak ataupun istilahnya itu ya ngedrop ternaknya. Tapi kalau seperti saya selama beternak, mohon maaf sobat tani sudah tahu peternakan dari apa yang dipelihara oleh Kobe Tani ini. Nah, semuanya tadi tidak ada yang istilahnya itu beli. Jadi seandainya saya hasil dalam 1 tahun itu menjual sapi 10, terus hasilnya dalam 1 ekornya itu 5 juta, yaitu 5 juta itu mungkin kepotongnya hanya kepotong bensin sobat tani. Jadi itu, maka dalam hal yang seperti ini, sebelum kita beternak, jangan kita melihat dari ya peternak-peternak yang sudah jadi, namanya sudah jadi. Itu dulu bikin filmnya ya dari rintisannya sudah Masya Allah, dari awal itu sudah ya mungkin seperti apa yang saya rasakan. Ini saya bicara tentang pemula yang usaha peternakannya belum jadi, sehingganya yaitu modal rumput seperti inilah sobat tani, ataupun daun-daun johar kalau kambing itu bisa untuk yaitu dedaunan itu, ataupun legum itu bisa untuk makanan, dan itu hasilnya bersih sobat tani. Jadi saya dalam kesempatan ini mengajak untuk sebelum beternak, ini intinya kita persiapkan untuk bank pakannya, sehingganya kalau mau beternak ya banyak sekali orang yang di situ mempunyai slogan ternak tidak ngarit, tidak angon. Ya, jadi yang dimakan duit, kita mencari duit. Kalau sudah mencari duit ya makanya yang dimakan duit, tentunya duit itu kepotong-kepotong terus. Ya mudah-mudahan aja sobat tani yang mempunyai prinsip seperti itu ya bisa ditularkan, sehingganya
penghasilannya itu sudah masuk. Tapi bagi pengusaha-pengusaha yang sudah jadi, yang sudah main besar-besaran, itu memang seperti itu. Ini yang saya bicarakan adalah pemula. Maka siapkan dulu yaitu rumputnya, baru kita untuk beternak. Dan kita ternak itu aslinya walaupun yang seperti apapun yaitu masih memerlukan yang namanya hijauan. Saya kira cukup di sini dulu untuk review tanaman rumput pada pagi hari ini, dan ya sedikit yaitu berbagi tentang perencanaan apabila mau beternak. Nah, usahakan kalau mau beternak dari yang kecil-kecil aja dulu. Kalau yang kecil itu bisa, insya Allah yang besar itu juga bisa. Tapi kalau panjenengan semuanya langsung besar dengan ambisi karena melihat di ya YouTube ataupun seseorang yang sudah sukses, terus modal panjenengan tidak kandel, maka panjenengan akan tahu sendiri akibatnya. Oleh karena itu, Sobat Tani, yuk sama-sama kita awali semuanya dari kecil, kita rintis, dan kalau kita besar, kalau sudah kita bisa, itu kita besarkan, kita kembangkan. Ini rumput yang Kowe Tani syuting ini, Sobat Tani. Ini yang bagian di sini ini kurang pemupukan dan dekat kayu-kayu besar sehingganya agak subur. Untuk yang sebelah sana itu sudah bagus. Dan ini satu lokasi yang sebelah sini. Yang di belakang saya sana, di bagian belakang telang beberapa yaitu puluh meter dari sini ada juga, tapi belum bisa saya syutingkan. Nah, saya kira cukup di sini. Itulah kiranya Sobat Tani. Sekali lagi, inti dari video pada pagi hari ini, Kowe Tani mengajak apabila ingin beternak yaitu siapkan pertama dari kandang, terus isinya, terus yaitu pakannya. Itu harus ada, ataupun memang kita tanam pakannya dulu, baru kita bikin kandang dan kita isi di dalam kandang itu. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk petani dan peternak Indonesia. Wassalam.